Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa yang Ibu banggakan. Perkenalkan, saya Ibu Liandra Aisyah Margi dari Prodi S1 Akuntansi yang mengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada hari ini, saya akan memberikan video pembahasan mengenai materi pada bab ketiga, yaitu nilai waktu terhadap uang. Mari kita ikuti pembahasannya. Oke. Nilai waktu terhadap uang sendiri merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang di masa yang akan datang. Atau, si nilai waktu terhadap uang ini juga merupakan suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Nah, di dalam konsep nilai waktu terhadap uang ini sendiri, setiap individu ini berpendapat bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada nanti. Sejumlah uang yang akan diterima dari hasil investasi pada akhir tahun, jika kita memperhatikan nilai waktu dari uang, maka nilainya akan lebih rendah pada akhir tahun depan. Yang mana, jika kita tidak memperhatikan nilai waktu dari uang, maka uang yang akan kita terima pada akhir tahun depan adalah sama nilainya dengan yang kita miliki sekarang. Nah, dari pengertian di atas ini, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa bahasan pokok yang harus dimengerti untuk mempelajari bab 3 ini secara lebih mendalam. Ya, jadi diantaranya, nah ini yang akan kita bahas pertama, yaitu nilai yang akan datang atau future value atau FV. Nah, nilai uang ini adalah bagaimana nilai uang yang akan diterima pada tahun mendatang dengan investasi yang dilakukan pada saat ini itu dipengaruhi oleh tingkat pengembalian atau tingkat bunga yang berlaku saat ini. Rumusnya adalah Fn sama dengan PO dalam kurung 1 ditambah R pangkat M. Dan apabila kita menyimpan uang di bank, terkadang pembayaran bunga ini tidak hanya dibayarkan sekali dalam setahun, dapat pula 2 kali setahun, 4 kali setahun, bahkan setiap bulan. Jika berlaku pembayaran bunga lebih dari sekali dalam setahun, maka rumusnya berubah menjadi Fn sama dengan PO dalam kurung 1 ditambah R dibagi M tutup kurung M dikali N, di mana Fn adalah nilai yang akan datang, PO adalah nilai sekarang, R adalah bunganya, M adalah jangka waktu pembayaran bunga, dan N adalah tahun investasi. Nah, supaya tidak bingung, ini kita akan membahas contoh soalnya ya. Nah, ini ada contoh perhitungan future value atau FV-nya. Di sini ada PT Ando, di mana si PT Ando ini bermaksud untuk menyimpan uang sebesar 100 juta pada bank dengan bunga 18% setahun. Dimungkinkan jika tidak dibutuhkan untuk kegiatan operasional, tidak akan dicairkan selama 5 tahun. Dalam pembayaran bunganya, pihak bank memberikan pilihan pada PT Ando akan melakukan pembayaran bunga setahun sekali atau setahun 4 kali. Di sini, kita diminta untuk mencari nilai uang tersebut pada setahun kemudian jika bunga dibayar setahun sekali dan jika bunga dibayar setahun sebanyak 4 kali. Kemudian, kita juga diminta untuk melihat nilai uang tersebut pada 5 tahun yang akan datang. Maka berikut pembahasannya. Nah, untuk menjawab soal PT Ando akan diberikan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama ini kita mencari nilai uang pada setahun mendatang dengan bunga yang dihitung sekali setahun, di mana Fn sama dengan PO dikali dalam kurung 1 ditambah R pangkat M.
maka Fn sama dengan 100 juta dikali 1 ditambah 0,18 ya. 0,18 ini dari 18%, kita konversikan menjadi 0,18 pangkat 1, maka hasilnya adalah 118 juta rupiah. Ini jika bunga dibayar sekali setahun. Jika bunga dibayar setahun 4 kali, tentu akan lebih menguntungkan. Maka Fn sama dengan PO dikali 1 ditambah R pangkat N sama dengan 100 juta dikali 0,18 pangkat 4 sama dengan 100 juta dikali 1,18 pangkat 4, hasilnya adalah 193.877.776. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa jika bunga dibayarkan setahun 4 kali akan lebih menguntungkan. Bagaimana dengan nilai uang pada 5 tahun yang akan datang? Maka rumusnya menjadi Fn sama dengan PO dikali 1 ditambah R dibagi M pangkat M dikali N sama dengan 100 juta dikali 1 ditambah 0,18 dibagi 4 pangkat 4 kali 5. Maka 100 juta dikali 1 ditambah 0,045 pangkat 20. Hasilnya 100 juta dikali 2,41171402. Maka hasilnya 5 tahun yang akan datang, nilai uang 100 juta tersebut adalah 241.171.402,5, atau kita bulatkan menjadi 241.171.403. Ya, ini untuk yang future value. Nah, sekarang kita akan melihat nilai sekarang. Jika tadi kita sudah melihat nilai yang akan datang, sekarang kita mau lihat nilai sekarang atau present value atau PV-nya. Maka nilai uang pada saat ini dari suatu penerimaan yang akan diterima pada masa yang akan datang dengan faktor penentu nilai bunga atau diskontonya, discounting factor. Sehingga nilai sekarang jika penerimaan dinotasikan C adalah PO sama dengan C pangkat N kurung kurawas 1 dibagi 1 ditambah R pangkat N, atau dapat juga dengan rumus PO sama dengan C pangkat N dikali 1 dibagi 1 ditambah R. Nah, ini langsung kita pakai contohnya ya. Di sini ada sebuah proyek investasi selama 5 tahun memperoleh penerimaan bersih untuk menutup investasi per tahun sebesar 500.000. Jadi, apabila return yang diharapkan 18%, berapa nilai sekarang dari penerimaan selama 5 tahun tersebut? Selama 5 tahun dia mendapatkan 500.000. Maka PO sama dengan 500.000 ya, penerimaan bersihnya itu dikali 1 dibagi 1 ditambah 0,18. Sekali lagi, 18% itu harus kita konversikan dulu menjadi 0,18 ya. 1 dibagi 1 ditambah 0,18 pangkat 1. 1 ditambah 0,18 pangkat 2, 1 ditambah 0,18 pangkat 3 sampai 5, karena total dari tahun investasinya adalah 5. Jika misalnya di soal kalian 4, maka ini kalian hanya perlu membuat 4 saja. Kemudian ini langsung kalau untuk yang per seperti ini kalian bisa menggunakan kalkulator yang saintifik ya. Nah, jadi 500.000 dikali 3,064. 3,064 ini adalah hasil keseluruhan dari 1 dibagi 1 ditambah 0,18 pangkat 1 hingga pangkat 5. Hasilnya adalah untuk nilai present value dari proyek investasi selama 5 tahun dengan penerimaan 500.000 ini adalah 1.532.000. Ini untuk yang present value. Ya. Setelah kita membahas future value, kemudian present value, maka ini masih ada lagi nih yang menjadi pokok bahasan di materi 3 ini. Masih semangat untuk hitung-hitungannya ya. Kemudian di sini ada nilai akan datang anuitas atau annuity future value, di mana anuitas sendiri adalah nilai uang dari pembayaran dalam jumlah tetap untuk jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh tingkat bunga atau pengembalian. Rumusnya adalah
PVA dikali R dikali T sama dengan FVIFA dikali R dikali T. Nah, di sini ada contoh. Ada sebuah anuitas 3 tahun dengan nilai 1 juta, yang artinya dia menerima uang sebesar 1 juta selama 3 tahun. Nah, 1 juta untuk 3 tahun itu tingkat bunganya atau R adalah 10%. Maka FVART sama dengan A dikali FVFART. Itu FVA 10%,3 ini kita tidak langsung ke 3,31 ya. Di sini kita coret. Jadi 1 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 0,10 pangkat 3 dibagi 0,10 tutup kurung min 10 ya. Jadi 0,10 ini dari R 10%-nya kita notasikan menjadi 0,10 pangkat 3-nya itu karena selama 3 tahun. Jadi sama dengan 1 juta rupiah dikali 3,31. Jadi 3,31 ini adalah dari si perhitungan yang ini ya. 1 juta dikali 3,31 adalah 3.310.000. Jadi nilai yang akan datang anuitas dari nilai 1 juta selama 3 tahun dengan suku bunga 10% ini adalah 3.310.000 ya. Ini untuk yang nilai akan datang anuitas. Next, untuk nilai sekarang anuitas, kalau tadi udah nilai yang akan datang anuitas, sekarang adalah nilai sekarangnya. Jadi artinya anuitas ini yang dibayar atau diterima dengan kontan pada saat ini. Rumusnya hampir sama, yaitu PVA RT sama dengan dalam kurung A dikali 1 dikurang 1 ditambah R pangkat min N dibagi R. Di sini contohnya ada sebuah angsuran anuitas sebesar 1 juta per tahun untuk masa tahun dengan tingkat bunga yang berlaku saat ini adalah 10%. Ya. Maka hasilnya adalah, nah ini PVA RT sama dengan 1 juta dikali 1 dikurang 1,10. 1,10 itu didapatkan dari 1 ditambah 0,10 ya. 1 ditambah 0,10 pangkat min 3 dibagi 10. Ini harusnya 0,10 ya. Jadi ini hasilnya seharusnya 248.685,19 dibagi 0,10. Maka hasilnya adalah 2.486.851,9. Atau kita bulatkan menjadi 2.487.000 ya, 2.487.000. Ini adalah nilai sekarang anuitas dari si angsuran 1 juta per tahun untuk 3 tahun ya, 2.487.000. Oke. Next, setelah kita sudah mencari future value, present value, nilai yang akan datang anuitas, dan nilai sekarang anuitas, itu kita akan mencari lagi salah satu pokok bahasan kita, yaitu pembayaran tahunan untuk akumulasi. Ya, dimana pembayaran tahunan untuk akumulasi ini merupakan sejumlah uang di masa yang akan datang, dimana nilai yang harus sebenarnya dibayarkan per tahun untuk sebuah nilai tertentu pada suatu akhir periode tertentu. Di sini ada contoh deposito ya. Di sini ada contoh deposito sebesar 10 juta untuk masa 5 tahun dengan tingkat bunga 10%. Rumusnya adalah A sama dengan FIFA RT sama dengan FIART sama dengan FIART dibagi FIFART. Ini adalah, kita kerjakan dulu ya, 10 juta dibagi
dalam kurung 1 ditambah 0,10, sorry, ini kita masukkan dulu perkaliannya, dibagi 0,10 min 10. 10 ini karena 10% ya, 0,10 notasinya, sama dengan 10 juta dibagi 6,1051. Ya, ini udah ada nih ya, 10 juta dibagi 6,1051, hasilnya adalah 1.637.974,8. Kita bulatkan menjadi 1.637.975 per tahun. Ini adalah pembayaran tahunan untuk akumulasinya. Sudah cukup bingung ya sampai di pembayaran tahunan untuk akumulasi. Di pembahasan selanjutnya itu kita juga bisa melihat pembayaran anuitas tahunan, di mana pembayaran anuitas tahunan ini merupakan pelunasan atau pembayaran untuk sebuah nilai yang kita peroleh saat ini dalam jumlah tetap per tahun dalam periode tertentu untuk nilai sekarang dengan pertimbangan suku bunga. Di sini bukan deposito lagi, melainkan pinjaman. Ada pinjaman 20 juta dengan masa 3 tahun, tingkat bunganya 10%. Ya, di sini rumusnya hampir sama, di mana A sama dengan PVART dibagi PVAFA kali R kali T. Di sini sama dengan, ini kita notasikan dulu ya, 20 juta dibagi dalam kurung 1 dikurang 1,10. Ingat ya, 1,10 ini dapatnya dari 1 ditambah 0,10. Kalau kita menghitung persen-persenan ini, kita notasikan dulu persennya menjadi 0, 1 dikurang 1,10 pangkat min 3. Ini diselesaikan dulu, terus dikali 10. Ini kita selesaikan dulu nih yang ini. Maka baru hasilnya ini dikali 10. Hasilnya adalah 20 juta dibagi 2,4869. Hasilnya adalah 8.042.140,8. Ini kita bulatkan menjadi 8.042.141 rupiah per tahun. Ya, jadi itu kita selesaikan dulu perkalian yang PVIFA kali R kali T-nya. Maka hasilnya adalah 8.042.141 per tahun. Ini untuk pembayaran anuitas tahunan. Ya. Masih semangat ya, karena kita akan melihat penentuan suku bunga. Di sini kita bisa menggunakan metode untuk menentukan tingkat suku bunga dari pinjaman yang kita lakukan ataupun tabungan yang kita miliki dengan rumus FVM sama dengan PO dalam kurung 1 ditambah R pangkat N sama dengan PO FIFM. Nah, ini sebenarnya kita bisa pakai penentuan suku bunga IRR, tetapi saya mengacu pada modul pembelajaran kita bisa menggunakan tabel ya. Kita bisa menggunakan tabel tingkat bunga pemajemukan diskrit. Ya, di sini ada contoh sebuah pinjaman senilai 1 juta dengan tingkat pengembalian sebesar 1.762.300 untuk masa 5 tahun, di mana FVFM sama dengan PVM dibagi PO sama dengan 1.762.300 dibagi langsung dengan 1 jutanya. Hasilnya pasti 1,7623. Nah, di tabel tingkat bunga pemajemukan diskrit, angka 1,7623 FV ini, maka pada tabel adalah 12%. Ini jika kita menggunakan tabel tingkat bunga pemajemukan diskrit. Saya hanya menyesuaikan dengan yang kita pelajari di modul.
Ya, jika kalian ingin menggunakan IRR, maka nanti akan kita gunakan IRR pada pembahasan selanjutnya. Ini untuk penentuan tingkat suku bunga. Nah, ini adalah pokok materi bahasan terakhir di dalam bab 3 ini yang membahas nilai waktu terhadap uang. Ini yang biasanya dijadikan untuk soal, yaitu APR atau Annual Percentage Rate, persentase bunga tahunan, di mana tingkat suku bunga efektif tahunan yang sama dengan pemajemukan ini bisa dilakukan secara semesteran, bulanan, bahkan harian. Nah, rumusnya nih mudah. PVR 1 sama dengan PO dikali 1 ditambah R dibagi Q pangkat Q. Ini kita hanya mencari nanti total ini ya, total pinjamannya atau total dananya. Nah, untuk mencari suku bunga efektifnya ini kita menggunakan rumus yang ini saja nih. RS sama dengan APR sama dengan 1 ditambah R dibagi Q dikurang 1 pangkat Q. Nah, ini kita untuk melihat tingkat suku bunga efektifnya. Di sini langsung ada contoh perhitungan dari Annual Percentage Rate atau APR-nya. Ini ada pinjaman ya. Ada seseorang yang meminjam dengan bunga 12% per tahun dengan pemajemukan kuartalan. Berarti 4 nih kalau kuartal. Dengan nilai pinjaman 100 juta. Jadi dia minjem 100 juta, bunganya 12% per tahun. Kita lihat dulu kira-kira berapa jadi total pinjamannya ya. FVM sama dengan PO dikali 1 ditambah R dibagi Q pangkat N kali Q. PO-nya ini adalah nilai pinjamannya ya. Nilai pinjamannya 100 juta dikali 1 ditambah 0,12. Sekali lagi 0,12 ini adalah dari si 12% dibagi 4 karena dia ini pemajemukannya kuartalan 4 kali ya. Pangkat 5 dikali 4. 5 ini tahunnya ya. Jadi dia minjemnya selama 5 tahun dikali 4 kuartalnya. Sama dengan 100 juta dikali 1,03 pangkat 20. Ini pangkatnya terlalu jauh ya. 100 juta dikali 1,03 pangkat 20. Jadi total pinjamannya dia nanti adalah 180 juta 611 ribu. Ini kita baru mencari FVM-nya. Terus berapa sih tingkat suku bunga efektifnya? Jadi 12% itu efektifnya berapa gitu kan, bahasa sederhananya. Maka RS sama dengan APR sama dengan 1 ditambah R dibagi Q dikurang 1 pangkat Q. R sama dengan 1 ditambah 0,12 dari 12% ya, 0,12 dari 12% dibagi 4 dari kuartalnya dikurang 1 pangkat 4 ya, 1 pangkat 4 sama dengan 1,03 dikurang 1 pangkat 4. Nah, kemudian si pangkat 4 ini pindah ke sini. Jadi 1,03 pangkat 4 dikurang 1 ya. Maka hasilnya adalah 1,1255 dikurang 1 sama dengan 0,1255 sama dengan 12,55%. Jadi tingkat suku bunga efektifnya dari si pinjaman 100 juta ini adalah 12,55%. Jadi itulah pokok bahasan materi yang ada di nilai waktu terhadap uang. Ada beberapa rumus yang bisa kalian lihat dan kalian praktikkan dengan berbagai macam soal yang mungkin bisa saya berikan setelah video pembelajaran ini. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya ya, di mata kuliah Manajemen Keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.